Salam aleihim bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warabani Isa al-Masih. Saya dapat pertanyaan ya agak aneh juga ya, kenapa hal ini ditanyakan ke saya. Begini judulnya, apakah nabi kami mu'alaf? Ya, Pak Dede, apakah nabi kami itu mu'alaf? Ya, saya agak aneh kok nanyanya ke saya ya, gitu ya. Enggak, kita pengen pembanding katanya. Ya, saudara, saya ditanya oleh yang berkeyakinan di luar Kristen, ya. Mereka sedang mempermasalahkan apakah nabi kami itu mu'alaf katanya. Untuk pembanding, bagaimana pendapat Pak Pendeta HTD ya? Dia menganggap bahwa saya pasti punya jawaban yang jujur begitu ya, yang tidak memihak seperti itu. Bapak Ibu Saudara, saya menjawab dalam Bingkai Indonesia Pancasila ya, tidak menyudutkan, tidak hal-hal yang negatif lah ya. Pokoknya saya menjawab ini dalam Bingkai Indonesia Pancasila sepanjang yang saya tahu. Kalau saya ditanya apakah nabi kami itu mu'alaf, memang dasar Alkitabnya tidak ada. Dasar Alkitabnya tidak ada. Paling-paling gitu, saya memakai dasar Alkitab bahasa Arab, informasinya sangat sedikit. Ya, Alkitab bahasa Arab itu karena tidak boleh masuk ke Indonesia ya, maka Alkitab bahasa Arab ini infonya sangat sedikit ya. Dengan berbagai info dari Google misalnya ya, kita bisa menyimpulkan bahwa Alkitab bahasa Arab itu diinisiasi atau di pionir, yang menjadi pionir adalah Barokah bin Naufal dan Khadijah binti Kuwailid. Lalu untuk menjawab apakah nabi kami mu'alaf, saya ingin mengatakan mu'alaf itu katanya, yaitu katanya yang disebut mu'alaf itu dari Nasrani pindah ke keyakinan lain di luar Nasrani. Lalu apakah nabi kami ini mu'alaf ya Pak Dede ya? Gitu ya. Gini Bapak Ibu ya, coba dilihat sampai meninggalnya beliau ya. Setahu kami loh ya, kan jawaban kami ini untuk pembanding gitu. Setahu kami beliau itu meninggalnya di Madinah, bukan di Mekah. Ya, sekali lagi, setahu kami beliau itu meninggalnya di Madinah, bukan di Mekah. Jadi kalau ada anggapan yang mengatakan makam beliau ada di Mekah, sehingga ketika Anda sedang melakukan ritual ke tanah suci, lalu Anda nengok makamnya beliau, itu menurut sepanjang yang kami ketahui itu salah ya. Beliau tidak dimakamkan di Mekah, tetapi di Madinah. Lalu siapa Pak yang selama ini kita yakini sebagai makam beliau di Mekah? Ya itu silahkan ya toh, Anda sendiri yang mentrace atau melacak itu sebenarnya makam siapa. Termasuk di situ katanya ada makam Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu di dalam Kejadian 25 ayat 9 jelas dimakamkan di Makpelah Hebron Yerusalem. Tidak mungkin makam ini bisa jalan-jalan sampai ke Mekah. Jadi makam siapa itu Pak? Yang selama ini kami yakinin, kami sudah berziarah ke makamnya Nabi Ibrahim, malah itu panjang banget makamnya. Ya silahkan Anda sendiri yang melacak. Tetapi Anda harus siap dengan kebenaran gitu. Kebenaran ya. Ismail juga tidak dimakamkan di Arab. Ismail itu dimakamkan kembali kepada kaum leluhurnya. Berarti Ismail dimakamkan satu komplek pemakaman dengan Ibrahim di Makpelah Hebron Yerusalem. Ismail juga tidak pernah ke tanah Arab Saudi. Ismail itu memang di tanah Arab, istrinya orang Mesir ya, tapi Arabnya cuman Arab situ, Mesir situ. Tidak pernah ke Arab Saudi. Ibrahim juga tidak pernah ke Arab Saudi ya. Ibrahim tidak pernah,
Kemudian maaf, ini termasuk nabi Anda juga ya. Nabi Anda juga meninggalnya di Madinah. Apakah dia mu'alaf? Untuk mengatakan apakah dia mu'alaf, artinya awalnya beliau Nasrani ya, karena pilihannya hanya Nasrani dan Yahudi. Ya. Kita lihat karya beliau di Madinah ya. Silahkan ditrace karena ini mudah sekali ditrace ya. Ketika beliau di Madinah sampai meninggalnya membuat satu tempat ibadah, kiblatnya ke Yerusalem. Tempat ibadah yang perlu kiblat itu apa? Itu pasti sinagog. Sinagog itu agama Yahudi, ya toh. Karena Yahudi Arab ini bercampur sama Khadijah, maka kemungkinan Nasrani, ya toh. Ya, kemungkinan Nasrani. Tetapi kiblatnya tidak ke Mekah, tetapi ke Yerusalem ya. Ini mengikuti seperti misalnya Daniel di dalam Daniel 6 ayat 10. Pemahamannya waktu itu seperti itu. Jadi termasuk tempat ibadah yang menurut saya untuk dua agama ya, agama Yahudi dan agama Nasrani dengan kiblat ke Yerusalem. Jadi begitu ya Pak ya. Untuk jawaban pembanding, apakah nabi kami ini mu'alaf? Maka jawabannya saya bisa memastikan 100% ya, tidak. Jadi beliau tetap kepada keyakinan semula. Ya, yaitu bahwa sama dengan Khadijah ya. Khadijah adalah seorang yang menginisiasi atau merintis apa itu? Merintis kekristenan di tanah Arab Saudi ya. Jadi atas pertanyaan apakah nabi kami mu'alaf, sebagai pembanding jawaban ya, Anda yang tanya ke saya ya. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai orang Kristen ya, sebagai pembanding jawabannya 100% tidak. Lalu bagaimana dengan itu? Ya, itu terjadi setelah beliau meninggal, lalu sekian ratus kemudian jadilah sekarang ini ya. Kalau Anda mau jujur, kalau Anda mau secara otentik membandingkan dengan Alkitab bahasa Arab ya, maka ya ada sedikit modifikasi saja, tetapi benang merahnya tetap sama ya. Saya membicarakan tentang kitab utama, jangan kitab-kitab apa itu namanya, penjelasan atau sering disebut tafsirnya atau bagaimana ya. Itu kita bicara kitab utamanya. Kalau Anda mau jujur itu banyak orang mengatakan 99% sama dengan Alkitab bahasa Arab yang diinisiasi oleh Khadijah binti Khuwailid dan Warokah bin Naufal. Begitu jawaban saya ya, Bapak Ibu Saudara, saudara-saudaraku dari luar Kristen yang tanya ke saya. Jawaban atas pertanyaan apakah nabi kami itu mu'alaf, makanya jawabnya 100% tidak ya. Beliau tetap pada keyakinan semula ya, seperti itu ya. Bukti-bukti sejarah menunjukkan itu. Beliau membuat tempat ibadah, kiblatnya justru ke Yerusalem, tidak pernah ke Mekah kiblatnya. Beliau meninggal di Madinah ya. Lalu pertanyaannya lah, yang makam di Mekah itu yang kami yakini sebagai makam beliau, ditambah lagi dengan deretan nabi-nabi yang lain, misalnya makam Nabi Ibrahim, makam Nabi Ismail, itu sebenarnya makam siapa? Ya silahkan Anda yang menjawabnya. Tapi ayat Alkitab very clear bahwa Ibrahim dimakamkan di Yerusalem, Ismail juga di sana, ya. Dan tidak mungkin makam orang mati jalan-jalan dari Yerusalem jalan ke Mekah. Demikian penjelasan saya dalam Bingkai Indonesia Pancasila. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Ya, mudah-mudahan jawaban saya ini cukup komprehensif
cukup bisa menjawab ya pertanyaan Anda yang ingin membandingkan sebagai pembanding gitu. Ya, kalau jawaban Pak HTD itu pasti valid gitu ya. Pasti ada dasarnya ya. Kebetulan yang ini tidak ada dasar Alkitab, tapi ya beberapa hal bisa disangkut pautkan dengan Alkitab. Yang lebih pas Alkitab yang dimaksud Alkitab bahasa Arab yang diinisiasi oleh Warokah bin Nawfal dan Khadijah binti Khuwailid ya. Jadi very clear. Itu jawaban saya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan dulu kok keimanan kita tidak sama, ya nggak apa-apa, toh kita bisa hidup bersama-sama. Yuk saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus Isa Al-Masih, Allahu Ahad wa Rabbani, Allahu Akbar. Itu Allah dari segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.